Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Febriana, NPM 194111089 dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obligasi. Obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi, yaitu pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan, dan besarnya keperluan bisnis. Yang kedua yaitu jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun, tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Yang ketiga yaitu principal dan coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai principal rate ini erat kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Yang keempat, jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan nominalnya, yaitu ada 2, obligasi konvensional dan obligasi retail. Obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Lalu, obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil, seperti 1 juta rupiah saja. Lalu, yang kedua, obligasi berdasarkan penerbitnya. Dibagi menjadi 3, corporate bonds, government bond, municipal bond. Yang pertama, corporate bond adalah salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Lalu, government bond adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan municipal bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, berdasarkan pembayaran bunga. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, zero coupon bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Yang kedua, obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada para investornya. Yang ketiga, obligasi fixed coupon adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Yang keempat, floating coupon adalah jenis obligasi dengan menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Yang keempat, obligasi berdasarkan imbal hasil. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama,
Obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi syariah adalah surat utang yang memberikan suatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Di sini obligasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jenis kupon tersebut juga ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar BEI. Sedangkan kekurangannya, tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Namun, resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.